Dawa karya Syekh Dr. Ahmad Al-Masjid hafizahullah taala. Sekarang kita masih dalam pembahasan tentang perhatian terhadap sebagian akibat-akibat maksiat. Qala wa minha, dan diantaranya al-bu'du 'anil birri wal khairi, jauh dari kebaikan. Jadi orang yang bermaksiat itu akan jauh dari apa? Kebaikan. Wa ma'alil a'mali, dan amal-amal yang tinggi, dan perkataan-perkataan yang tinggi, akhlak-akhlak yang tinggi, itu jauh dari orang yang bermaksiat. Ya udah, selamanya menjadi orang rendahan, orang-orang yang hina. Sebagian salaf mengatakan, inna hadhil quluba, sesungguhnya hati-hati ini jawalatun, suka berjalan, berkeliling. Hati-hati ini berkeliling. Faminha ma yajulu haulal arsy, ada hati yang suka tawaf di sekitar arsy, berkeliling sekitar arsy. Ini hati orang-orang yang mulia, hati-hati yang memiliki perkataan, amalan dan akhlak yang tinggi tadi. Wa minha, dan diantara hati-hati ma yajulu haulal husyi, ada yang beredar, berputar, berkeliling di sekitar apa? Rerumputan, sampah. Nah, itu perbedaan hati-hati manusia. Hati yang mulia, hati yang tinggi, berkeliling di sekitar arsy, ya, makhluk Allah yang paling tinggi. Kemudian hati-hati yang buruk, yang rendahan, amalannya rendah, banyak dosa dan maksiat, akan berkeliling di sekitar sampah atau rumput. Kemudian wa minha mashul qalbi, di antara akibat dari maksiat yang berikutnya adalah dirubahnya hati. Jadi hati dirubah karakternya. Fa yumsahu kama tumsahu as-suratu, hati dirubah sebagaimana bentuk fisik atau wajah bisa dirubah juga. Ya, seperti dulu di kalangan Bani Israel dirubah menjadi babi dan monyet. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman seperti sekarang, ya, menjelang kiamat. Ada bentuk-bentuk fisik yang berubah, dan sebelum fisik berubah itu hati yang berubah dulu. Hati yang dirubah karena maksiat. Fasirul qalbu ala qalbil hayawan, maka hati menjadi hatinya hewan. Jadi manusia badannya, tapi hatinya apa? Hatinya hewan. Seperti serigala berbulu domba. Jadi hatinya serigala, bulunya domba, itu ibaratnya begitu. Alladzi syabaha fi akhlaqihi, jadi hewan yang serupa dengan karakter dia memang. Ya, ada yang rakus berarti mirip anjing gitu. Ada yang corok mirip babi. Ada yang jahat seperti tikus dan lain sebagainya. Jadi yang serupa dengan akhlak dia, amal dia, dan tabiat dia. Maka di antara hati-hati ada yang dirubah menjadi hati babi. Karena apa? Karena saking miripnya dengan babi. Pemilik hati itu kelakuannya seperti apa? Babi. Wa minha ma yumsahu ala khuluqi qalbi kalbin, ada yang dirubah seperti apa? Karakter hati anjing atau keledai atau ular atau kalajengking dan lain sebagainya, ya. Karakter-karakter hewan yang berbeda-beda. Wa hadza ta'wilu Sufyan ibn Uyainah, dan inilah penafsiran dari Sufyan ibn Uyainah terhadap rahimahullah, ya, terhadap firman Allah taala Al-An'am ayat 38, wa ma min dabatin, tidak ada satu binatang ternak pun, atau bukan ternak, ya, tidak ada satu binatang melata pun yang berjalan di bumi, fil ardi, wala ta'irin yatiru bijanahaihi, tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, illa, kecuali umamun amsalukum, mereka adalah umat semisal kalian. Jadi maksudnya burung, hewan-hewan itu umat juga gitu, dohirnya begitu. Tapi Sufyan ibnu Uyainah memiliki penafsiran yang agak berbeda. Kata beliau, itu maksudnya ada orang-orang yang karakternya seperti hewan, yang hatinya dirubah seperti hewan-hewan, sehingga mereka umat juga, mereka umat manusia, tapi apa? Karakternya sudah berubah karena hatinya dirubah. Kemudian wa minha, akibat berikutnya dari maksiat,
Makrullahi bil makir. Allah akan memberi makar terhadap orang yang berbuat makar. Ya, makar itu rencana jahat, konspirasi. Kemudian wal mukhada'atuhu lil mukhadi'. Allah juga menipu orang yang menipu, orang yang mengecoh. Wastihza'uhu bil mustahzi'. Allah juga apa? Mengolok-olok orang-orang yang mengolok-olok. Ya, dan begitu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, maka Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, maka sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Allah balik tipuannya. Yastahzi'u bihim. Allah yastahzi'u bihim. Allah istihza terhadap mereka karena mereka istihza terhadap Allah, terhadap orang-orang beriman. Kemudian wa iza ghatuhu lil qalbi azza'i anil haqqi. Allah juga menyimpangkan hati yang menyimpang dari kebenaran. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan sekalian hati mereka. Jadi maksudnya penyimpangan kecil Allah tambahi, begitu. Makanya jangan pernah memiliki hati-hati yang kotor, hati yang mengandung kesesatan, penyimpangan, syubhat dan syahwat. Bersihkan hati kita dari semua itu dengan taubat dan ilmu serta amal soleh. Mudah-mudahan kita selamat. Kemudian berikutnya wa minha, dan diantaranya lagi naqsul qalbi hatta yaral batila haqqan. Hati yang kebalik, tadi dirubah jadi hewan, sekarang hatinya kebalik, lebih dari hewan ini. Hatta yaral batil haqqan, sehingga melihat yang batil terlihat benar. Wal haqqa batilan, yang benar terlihat terlihat batil. Begitu kalau hati sudah kebalik, bukan matanya yang kebalik, mata tetap benar melihat ke depan gitu. Cuma hatinya kebalik sehingga pandangannya menjadi terbalik. Yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Wa yusidu wa yara annahu yuslihu. Berbuat kerusakan tapi melihat dirinya melakukan perbaikan. Innama nahnu muslihun. Ya, kami hanya berbuat perbaikan padahal melakukan perusakan. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itulah yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Wa yasuddu an sabilillahi, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa huwa yara annahu yad'u ilaiha, tapi dia merasa mengajak ke jalan Allah. Ini parah, ini seperti ini. Siapa yang seperti itu? Siapa orang yang mengajak ke neraka, menutupi jalan Allah, jalan ke surga, tapi merasa mengajak orang menuju jalan Allah? Siapa yang begitu? Pernah lihat gak? Siapa yang begitu? Hatinya kebalik. Siapa yang begitu? Nggak tahu. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah tuh ngajak-ngajak orang kepada surga, rasanya padahal neraka. Karena kesesatan, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi orang yang mengajak-ngajak orang kepada bid'ah itu merasa ngajak orang ke surga. Naudzubillah min dzalik. Begitu kalau hati sudah kebalik. Jadi memang hati kebalik ini sangat berbahaya ya. Ya karena kebalik dalam menilai segala sesuatu. Merasa baik padahal buruk, merasa telah berbuat sebaik-baiknya padahal tersesat. Hal unabbiukum bil akhsarina amala, maukah aku beritahukan pada kalian orang yang paling rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Yaitu orang yang tersesat ya, usahanya ketika di dunia tersesat, sia-sia, nggak ada hasilnya, tidak diterima oleh Allah. Tapi wahum yasabun, mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bahasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya.
Itu orang yang kebalik hatinya. Kemudian wa yashtari ad-dhalalata bil huda, membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk dikorbankan biar dapat kesesatan. Coba lihat. Dan ini nyata. Itu ahli bid'ah begitu. Ahli maksiat juga. Berani mengorbankan agama demi mendapatkan dunia, kebalik. Mengorbankan akhirat demi mendapatkan dunia yang fana dan hina. Wa huwa yara annahu 'alal huda, dan dia melihat bahwasanya dirinya di atas apa? Di atas petunjuk. Orang lain di atas kesesatan. Wa yattabi'u hawa wa yatba'u hawahu wa huwa yas'umu annahu muti'un li maulahu. Dia mengikuti hawa nafsunya, tapi dia merasa, dia menganggap bahwasanya dia taat kepada tuannya, yaitu Allah, kepada Tuhannya. Padahal mengikuti hawa nafsunya. Wa kullu hadza min uqubatiz dzunubi, semua ini adalah akibat-akibat, hukuman-hukuman dari dosa-dosa yang terus mengalir, al-jariyah alal qalbi, ke dalam hati, mengalir di dalam hati. Kemudian akibat berikutnya, wa minha hijabul qalbi 'anir rabbi fid dunya, terhalangnya hati dari Rabbnya ketika di dunia. Jadi di dunia nggak bisa mengenal Allah sama sekali karena dosa dan maksiat. Makanya kebenaran menjadi nggak bisa diraih, nggak bisa didapatkan. Kenapa? Hatinya terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hijabul akbaru yaumal qiyamah. Kemudian hijab yang paling besar pada hari kiamat, di mana tidak hanya sekedar hatinya nggak melihat Allah, bahkan matanya pun nggak bisa melihat Allah. Padahal orang-orang beriman melihat Allah. Dulu di dunia orang beriman melihat Allah dengan hatinya, kemudian di akhirat melihat Allah dengan matanya. Orang yang kafir dan fasik tidak melihat Allah sama sekali, dunia maupun akhirat. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim, sekali-kali tidak, bahkan ron, noktah hitam, ala qulubihim, sudah memenuhi hati mereka, maka nu yaksibun, disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu benar-benar terhalang. Ini orang-orang kafir. Syafi'i mengatakan kalau orang kafir terhalang dari melihat Allah, maka itu artinya orang mukmin bisa melihat Allah. Faman'adhum ad-dunubu an yaqti'u al-masafata, ay yaqta'u al-masafata, maka dosa-dosa telah menghalangi mereka untuk menempuh jarak bainahum wa baina qulubihim, antara mereka dengan hati mereka. Masya Allah, antara mereka dengan hati mereka ada jarak. Yang memisahkan itu apa? Dosa-dosa. Fayasilu ilaiha, sehingga mereka sampai kepadanya. Fayarau ma yasluhuha, ma yuslihuha, sehingga mereka melihat apa yang bisa memperbaiki hatinya. Wa yuzakkiha, dan mensucikannya. Wa ma yufsiduha, dan apa yang merusaknya. Wa yashkiha, dan mencelakakannya. Wa an yaqta'u al-masafata, dan mereka menempuh jarak baina qulubihim wa baina rabbihim, antara hati mereka dengan Rabb mereka. Fatasilul qulubu ilaihi, maka hati-hati mereka sampai kepada Allah. Fatafuza biqurbihi wa karamatihi, maka dia menang. Mereka hati-hati itu menjadi menang dengan kedekatannya dengan Allah dan karamahnya, kemuliaannya. Wa taqarra bihi ainan, dan menjadi sejuk dengannya pandangan atau mata. Wa tatiba bihi nafsan, dan jiwa menjadi senang, rela, suka rela. Bal kanatidz dzunub, bahkan dosa-dosa hijaban bainahum
adalah penghalang antara mereka, wa baina qulubihim, dan hati mereka sendiri, wa hijaban bainahum wa baina rabbihim, dan penghalang antara mereka dengan Rabb mereka, wa khaliqihim, pencipta mereka. Jadi orang yang bermaksiat memang enggak berkutik ya, hatinya sudah tidak berdaya, tidak bisa mengendalikan atau mengajaknya kepada kebaikan. Kemudian berikutnya, wa minha al-ma'isyatu ad-dongka, kehidupan yang sempit, penghidupan yang sempit di dunia, susah, banyak masalah, miskin, sakit-sakitan, istri selingkuh, ya naudzubillah min dzalik, itu gara-gara dosa. Jadi kehidupan yang sempit di dunia, wa fil barzakh, dan di alam kubur, wal adabu fil akhirah, dan adab di akhirat sudah menunggu. Begitu orang yang bermaksiat. Allah berfirman dalam Toha 124, wa man a'rada an dzikri, siapa berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Itu adab di akhirat, di antara adab. Jadi kehidupan sempit di dunia dan di kuburan, kemudian di hari kiamat buta, dan setelah buta tentu apa? Siksa ya. Ya kalau buta nggak bisa masuk surga, nggak bisa meniti sirat. Wala tuqirrul ainu, dan mata tidak akan sejuk, wala yahdaul qalbu, dan hati juga tidak akan tenang, wala tatmainnu nafsu, jiwa juga tidak tenang, illa bi ilahiha, kecuali dengan sesembahannya, wa ma'budiha, dan yang disembahnya Tuhannya, alladzi huwa haqqun, di mana dialah yang hak, di mana dia benar, wa kul ma'budin siwahu batilun, sementara sesembahan selain Allah batil semuanya. Faman qarrat ainuhu billah, siapa yang sejuk matanya dengan Allah, wa qarrat bihi kullu ainin, dan sejuk dengan Allah semua mata, wa man lam taqarra ainuhu billah, maka siapa yang tidak sejuk matanya dengan Allah, taqatta'at nafsuhu, akan putus jiwanya, terputus-putus jiwanya, ala dunya hasaratin, di atas dunia dengan penuh penyesalan. Wallahu ta'ala innama ja'alal hayata thayyibata, dan Allah hanyalah menjadikan kehidupan yang baik, liman amana bihi wa amila salihah, bagi orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Seperti kata Allah dalam An-Nahl 97, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin au untha, laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah, yang baik. Ulama punya banyak penafsiran tentang makna hayatan thayyibah, tapi secara umum hayatan thayyibah itu bahagia. Dia akan bahagia. Orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh pasti bahagia, walaupun tidak kaya, walaupun tidak sehat, tapi bahagia. Dan ada juga yang menafsirkan hayatan thayyibah itu apa? Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang penuh dengan iman dan amal soleh. Jadi muter-muter ke situ. Memang itulah kehidupan yang baik. Tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan bertakwa. Itu kehidupan paling indah. Fafazal muttaquna al-muhsinuna bina'imid dunya wal akhirah. Maka orang-orang yang bertakwa mereka menang. Orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik, ihsan, mereka menang dengan apa? Dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Menggunakan kata menang ini seperti perlombaan ya, ada menang ada kalah. Siapa yang kalah kalau begitu? Orang yang kalah orang yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Itulah orang yang paling sengsara. Wa hasalu 'alal hayati thayyibah. Ya, mereka menang dengan menghasilkan apa? Kehidupan yang indah di dua negeri, dunia dan akhirat. Fa inatiban nafsi, karena bagusnya jiwa,
wa sururul qalbi, dan kegembiraan hati, fa wa farhuhu, dan sama kegembiraannya, waladzatuhu, kelezatan hati, wabtihajahu, dan keceriaan, kalau ceria itu wajah ya, keceriaannya, wa tuma'ninatahu, dan ketenangannya, wansyirahahu, dan kelapangannya, wa nurahu, dan cahayanya, wasi'atahu, dan lapangnya, wa afiyatahu, dan kesejahteraannya. Itu semua apa? Fi tarki syahawatil muharramah. Itu semua di dalam apa? Meninggalkan syahwat-syahwat yang haram dan syubhatil batilah, dan syubhat-syubhat yang batil. Begitu kalau mau mendapatkan apa? Ketentraman, kenyamanan, ketenangan hidup. Wa huwa an-na'imu 'alal haqiqah, dan dialah Allah sang pemberi nikmat secara hakiki. Wala nisbata li na'imil badani ilaihi, dan tidak ada penisbatan kenikmatan badan kepadanya. Waqad kana yaqulu ba'du man daqa hadhil laddah, dulu orang yang telah merasakan kelezatan ini berkata, ya sebagian mereka berkata, lau alimal muluku, seandainya raja-raja mengetahui, wa abnaul muluki, dan juga anak-anak raja, pangeran-pangeran itu mengetahui, manahnu alaihi, apa yang kita rasakan, lajaladuna alaihi bisuyuf, pasti mereka akan menyabetkan pada kita karena itu apa? Pedang-pedangnya, menyabetkan pedang-pedangnya kepada kita. Kenapa? Karena mereka nggak mau disaingi, mereka nggak boleh ada orang lain lebih bahagia. Cuma karena bahagianya orang beriman itu nggak kelihatan, maka mereka aman dari kejaran para raja dan putra raja. Wa qala akhar, kemudian yang lain berkata, innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqwalu fiha, awqatun aqulu fiha. Yang lain berkata, sungguhnya benar-benar berlalu dalam hati waktu-waktu yang aku katakan di dalamnya, in kana ahlal jannati fi mithli hada, seandainya penduduk surga seperti ini rasanya, innahum lafi 'aisyin thayyibin, berarti mereka benar-benar dalam kehidupan yang indah. Jadi bisa membayangkan surga dengan apa? Kenikmatan dunia. Ini kenikmatan sibuk ya, sampai nggak punya waktu untuk mengatakan, untuk bercengkrama dengan orang lain, tidak punya waktu. Terus belajar. Wala tadunna anna qaulahu ta'ala, dan jangan kau sangka bahwa firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im, sungguh orang-orang baik benar-benar dalam kenikmatan, wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguhnya orang-orang fajir benar-benar dalam neraka jahim. Mukhtasun biyaumil ma'adi faqat, jadi jangan kamu sangka bahwa firman Allah ini tadi khusus untuk hari kembali ya, hari akhirat saja, bukan. Ini termasuk di dunia, orang-orang baik pasti nikmat, orang-orang jahat pasti sengsara, begitu. Kemudian bal haula'i fi na'imin fi durihim, bahkan mereka ini dalam kenikmatan di rumah-rumah mereka as-salasah, yang tiga. Wa haula'i fi jahimin, sementara mereka ini yang lain di dalam jahim, neraka, fi durihim as-salasah, di negerinya yang tiga, maksudnya dunia, barzakh, dan akhirat, seperti dalam neraka.
Wa ayyul ladzatin wa na'imin, maka kelezatan apa dan kenikmatan apa di dunia ini yang lebih bagus daripada kebaikan hati? Tentu tidak ada. Wa salamati sadri, dan selamatnya dada dari segala penyakit hati. Wa ma'rifati rabbi ta'ala wa mahabbatihi, kemudian mengenal Allah dan mencintainya. Itulah sebab-sebab kelezatan dalam beribadah. Wal amali ala muwafaqatihi, kemudian beramal sesuai dengan yang muwafaqati, ya yang disepakati atau dianggap benar oleh Allah taala. Wa halil aisyu fil haqiqah illa aisul qalbi salim, bukankah kehidupan yang hakiki tidak lain apa? Kehidupan hati yang selamat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau hatinya tidak selamat, maka badan kita hanya menjadi kuburan bagi hati sebelum mati. Sebelum kita mati udah jadi kuburan. Karena hati kita tertanam di dada kita, ya, jantung. Kalau itu nggak selamat, berarti berdosa. Maka itulah hakikatnya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, sungguhnya di antara golongannya adalah Ibrahim. Ija'a rabbahu, ketika datang kepada Rabbnya biqalbin salim. Idza ja'a rabbahu biqalbin salim, jika datang pada Rabbnya dengan hati yang selamat. Ini serupa dengan ayat yang lain, ya, illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan, dan tidak sempurna baginya keselamatannya secara mutlak hatta yaslama min khamsati asya'in, sampai dia selamat dari 5 perkara. Min syirkin tunaqidu tauhid, yang pertama dari kesyirikan yang menentang tauhid. Wa bid'atin tukhalifu sunnah, menentang tauhid dan bid'ah yang menyelisih as-sunnah. Wa syahwatin tukhaliful amr, wa syahwatin tukhaliful amr, dan syahwat atau selera yang menyelisih perintah. Bid'ah menyelisih sunnah, kalau syahwat menyelisih apa? Perintah. Ghaflatin tunaqidu adzikr, kemudian juga kelalaian yang melawan apa? Dzikir, yang bertentangan dengan dzikir. Wa hawan, dan hawa nafsu yunaqidu at-tajrida wal ikhlas. Hawa nafsu yang menentang kemurnian dan keikhlasan. Wa dil khamsatu, dan 5 perkara ini wa hadil khamsatu hujubun anillah, ini hijab-hijab dari Allah, kata mereka. Wa tahta kulli wahidin minhum, dan di bawah masing-masing dari mereka minha anwa'un katsiratun, ada banyak macam, tatadammanu afradan la tanhasir, yang mengandung individu-individu yang tidak terbatas. Afrodan latan hasir, ya, beberapa riwayat yang tidak terbatas. Walidzalika ishtaddat hajatul abdi, oleh karena itu menjadi sangat kuat kebutuhan hamba, bal daruratuhu, bahkan daruratnya, ila an yas'alallaha an yahdiyahu, sampai kemudian Allah memintanya, sampai dia meminta pada Allah agar memberinya hidayah as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Falaisal abdu ahwaja minhu ila hadi da'wati, tidaklah hamba lebih butuh darinya kepada dakwah ini.
Tidaklah hamba lebih butuh darinya kepada dakwah ini. Dakwah di sini doa ya. Jadi doa itu perkara yang sangat dibutuhkan hamba ya. Perkara yang paling dibutuhkan oleh hamba. Walaysa syai'un anfa'u lahu minha, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi hamba daripada doa. Famin a'dami uqubati dunubi, maka diantara akibat dari dosa-dosa al-khuruj anis siratil mustaqim, di antara akibat dosa-dosa yang paling besar adalah keluar dari siratal mustaqim di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia sudah menyimpang dari siratal mustaqim, kemudian dilanjutkan di akhirat juga menyimpang dari siratal mustaqim. Kemudian siratal mustaqim di dunia itu apa? Siratal mustaqim itu jalan yang ditempuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti as-sunnah. Kalau as-sunnah itu mencakup Islam semuanya, mencakup Quran dan sunnah. Kemudian faslun anwa'ud dunubi wal ma'asi, macam-macam dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Walamma kanatid dunubu mutafawitatan. Tatkala dosa-dosa itu bertingkat-tingkat dalam derajatnya, dalam tingkat kerusakannya, tafawatat uqubatuha, maka hukumannya pun bertingkat-tingkat baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan tingkatan dosanya. Tumahadi dunub tangqasimu ila arba'ati aqsam. Kemudian dosa-dosa ini terbagi menjadi 4 bagian. Milkiyatun, atau malikiyatun ya, raja, bersifat raja. Syaitaniyatun, bersifat setan. Sab'iyatun, binatang buas. Wabahimiyatun, binatang ternak. Wala takhruju an dalik, dan dosa-dosa tidak keluar dari 4 bagian ini. Dosa pasti akan masuk ke salah satunya, atau bisa jadi 2 ya, tapi 1. Fadunubul malikiyatu, dosa-dosa yang bersifat raja, an yata'ata ma la yasluhu lahu, melanggar apa yang tidak soleh baginya, tidak sah baginya. Min sifati rububiyah, dari sifat-sifat rububiyah. Jadi mengklaim sifat-sifat rububiyah. Nah, ini kan dosa malikiyah namanya ya, dosa raja-raja. Makanya tidak sedikit raja minta disembah, padahal disembah itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pakai, mereka rampas. Waka kal adoma, seperti keagungan, merasa besar ya, kibria, sombong, wal jabarut, diktator, wal qahr, mengalahkan, wal ulu, tinggi, wasti'badil khalqi, memperbudak hamba, dan yang semisal itu. Ini semuanya dosa yang bersifat raja. Wa yadkhulu fi hada, dan masuk ke dalam hal ini asyirku birrabbi ta'ala wa huwa naw'an, syirik kepada Allah, dan itu ada 2 macam. Syirkun bihi fi asma'ihi wa sifatihi, syirik dengan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa ja'li alihatan ukhra ma'hu, dan menjadikan sesembahan-sembahan lain bersamanya. Ini dosa yang bersifat raja. Wa syirkun bihi fi muamalati, kemudian syirik dalam bermuamalah dengannya. Wa hadatsani, dan ini yang kedua. Yang kedua ini qad la yujibu dukhulan nar, kadang-kadang tidak mengharuskan masuk ke dalam neraka. Wa in ahbata al-amala, meskipun dia menggugurkan amal-amal, alladzi asyraka fihi ma'allahi ghairah, yang disekutukan di dalamnya bersama Allah selain Allah.
Wa hadzal qismu a'dhamu anwa'id dzunub, dan bagian ini adalah dosa yang paling besar ya. Yang paling besar dari macam-macam dosa. Wa yadkhulu fihi al-qaulu 'ala Allah bila ilmin, masuk di dalamnya berkata atas Allah tanpa ilmu, fi khalqi wa amri, dalam penciptaan dan perintahnya. Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini sifatnya dosa yang bersifat raja ya. Faman kana min ahli hadhihi dzunub, maka siapa yang termasuk pelaku dosa-dosa ini, faman kana min ahli hadhihi dzunub faqad naza'a Allah subhanahu, maka sungguh Allah mencabut, sungguh dia menandingi Allah, bukan Allahnya objek. Sungguh dia telah menandingi Allah dalam apa? Rububiyahnya dan kekuasaannya. Merebut dari Allah apa? Rububiyahnya dan kekuasaannya. Wa ja'ala lahu niddan, dan dia menjadikan bagi Allah tandingan. Wa hadza a'dhamu dzunubi indallah, maka ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Wala yanfa'u ma'hu 'amalun, enggak bermanfaat bersamanya amal. Jadi kalau dia sholat enggak ada gunanya. Makanya hidup itu jangan cuma memperbanyak amal, tapi fokus kepada apa? Syarat diterimanya amal. Amal banyak, bangga, terhapus malah nggak ada pahalanya sama sekali, dan dia tidak dikatakan menunaikan kewajiban, berarti masih dituntut. Kemudian dosa yang kedua, syaitaniyah. Ama syaitaniyah, dosa yang bersifat setan. Fatashabbu bisyaiton, maka menyerupai setan. Setan di sini bukan hantu ya. Menyerupai setan dalam beberapa perbuatannya, seperti fil hasadi, dalam hasad, wal baghi, kedoliman, wal ghish, curang, wil, benci, khida, mengecoh, wal makar, tipu muslihat, al amri bima'asillah, nyuruh maksiat pada Allah dan memperbagusnya, dan melarang dari ketaatan kepada Allah, dan tahjiniha, menjelek-jelekannya, walibtida' fid din, kemudian membuat bid'ah dalam agama atau mengikuti bid'ah, wadda'wa ilal bid'ah wad dhalali, bahkan mengajak manusia kepada kebid'ahan dan kesesatan. Wa hadha nau' yalin nau' al awal, maka macam yang kedua ini mengikuti macam yang pertama di dalam kerusakannya, fil mafsadati, wa in kanat mafsadatuhu dunahu, walaupun di bawahnya tapi mengikuti gitu. Ini dosa-dosa setan, dosa-dosa yang bersifat setan. Ya, sejatinya semua dosa setan yang bujuk, cuma itu bukan karakteristik setan ya, sebagian dosa. Tapi kalau yang ini yang disebutkan adalah dosa yang merupakan karakteristik setan. Wa mas-sab'iyah, wa amma sabu'iyah, adapun yang bersifat binatang buas. Fatashabu fadunubul udwani, maka diantaranya dosa-dosa permusuhan. Jadi binatang buas suka bermusuhan. Kucing ketemu kucing itu bertengkar dulu, nggak salaman. Kalau semut kan salaman, beda ya. Semut itu sifatnya berteman. Kalau binatang buas sifatnya apa? Bermusuhan, muduan. Manusia ada yang kayak semut, ada yang kayak binatang buas. Wal ghadab, marah, itu sifatnya hewan. Wasafkid dima, menumpahkan darah, itu sifatnya hewan, binatang buas maksudnya, karena punya cakar, punya taring, menumpahkan darah. Wat tawassub alal du'afai wal ajizina,
kemudian mengangkangi atau melangkahi atau menginjak-injak lah gitu, menginjak-injak orang lemah dan orang yang tidak mampu. Kemudian wa yatawalladu minha, dan lahir darinya anwa'u, ada nau'il insani, dan lahir darinya berbagai macam gangguan yang bersifat yang jenisnya manusia, mengganggu manusia. Wal jar'atu ala dzulmi, dan berani berbuat zalim dan udwan. Adapun dosa-dosa yang bersifat binatang ternak seperti syarah, enggak kenyang-kenyang, itu makan terus. Wal hirs, itu rakus, ala qada'i syahwatil batan, untuk menunaikan syahwat perut dan syahwat kemaluan ya di bawah perut. Wa minha yatawalladu az-zina, lahir darinya zina, pencurian, makan harta yatim, pelit, kikir, pengecut, hala ini keluh kesah, jaza' sama wa ghairu dzalik. Wa hadzal qismu aktsarud dzunubil khalqi, dan bagian yang keempat ini dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia karena kelemahan mereka. Ini dosanya orang-orang lemah ini. Ani dzunubis sab'iyah, karena enggak mampu melakukan dosanya binatang buas atau dosanya setan dan dosanya malikiyah atau raja. Wa minhu yadkhuluna fi sa'iril aqsami, ada juga di antara dosa yang masuk ke seluruh bagian ini. Bahwa yajurruhum ilaiha bizimam, dia menyeret mereka kepada dosa-dosa itu dengan tali kekangnya. Fa yadkhuluna minhu ila dzunubi, sehingga mereka masuk ya kepada dosa-dosa binatang buas, kemudian dosa-dosa setan, kemudian kepada memperebutkan ke rububiyah, ini dosa raja, wasyirk fil wahdaniyah, dan menyekutukan dalam keesaan. Wa man ta'amala hadza haqqat ta'ammul, siapa yang memperhatikan ini dengan seksama, tabayyana lahu anna dzunuba, akan jelas baginya bahwa dosa-dosa dihli zusyirk wal kufur, semuanya adalah penghubung kepada kesyirikan dan kekufuran. Wa munaza'atillahi fi rububiyyati, dan menentang Allah atau merebut Allah dalam rububiyahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.